Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri gala dinner 55th ASEAN Economic Ministers di Klenteng Sampokong, Semarang. Kesempatan ini dimanfaatkan Ganjar untuk menjajaki potensi kerjasama internasional yang saling menguntungkan di banyak sektor di Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah telah menjalin kerjasama berbagai bidang dengan banyak negara, di antaranya Australia, bidang kesehatan dan energi terbarukan, Malaysia bidang pangan, Thailand bidang pertanian, Cina bidang tenaga kerja, hingga Norwegia bidang transisi energi. Sementara itu, untuk mendorong peningkatan ekonomi di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan Bank Jateng kantor cabang Yogyakarta. Keberadaan kantor cabang baru ini akan dapat membantu para pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Ya, kita harapkan Bank Jateng juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jogja, karena sebenarnya Jogja Jateng itu seperti kembar gitu ya, tempatnya bersamaan, dekat, dan banyak di antara kita punya hubungan emosional. Contohnya kita sedang menyiapkan Joglo Semar. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Pada triwulan kedua tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat mencapai 5,24%. Jumlah ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,17%. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk pertama kalinya, Hari Kemenkumham tingkat Provinsi Jawa Barat digelar di luar kantor Kemenkumham. Upacara yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini digelar megah dan meriah di lapangan Gasibu Kota Bandung. Dihadiri lebih dari 600 pegawai, Kang Emil mengapresiasi sinergi antara Kemenkumham Jabar dan pemerintah provinsi dalam mengimplementasikan kerja kolektif hingga mendapatkan apresiasi dari Kemenkumham RI. Jumlah penghargaan yang diterima Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir berjumlah 548 penghargaan. Saking banyaknya, nanti saya akan siapkan ruangan khusus untuk mengingat 5 tahun istimewa 2018-2023. Kami tadi menyerahkan sertifikat pendaftaran hak cipta milik Bapak Ridwan Kamil, yaitu karya desain arsitektur Masjid Al-Jabar dan Kujang Kembar. Sementara itu, Ridwan Kamil juga menghadiri dan memberikan sambutan serta paparan pada acara orientasi studi keluarga mahasiswa ITB 2023 di lapangan bola ITB Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Ridwan Kamil berpesan sukses multidimensi dan teknologi menjadi salah satu pengaruh besar terhadap kemajuan zaman pada 5.000 mahasiswa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang digunakan sebagai distributor sepatu dan mainan anak di Jemursari, Surabaya pada Kamis siang. Akibat kebakaran ini, lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran kota Surabaya dikerahkan. Rumah 2 lantai yang digunakan sebagai gudang distributor penjualan sepatu, pakaian, dan mainan anak di kawasan perumahan Jalan Jemursari Utara 1 alami kebakaran hebat. Sejumlah karyawan yang tengah beraktivitas di dalam rumah juga sempat panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Akibat kebakaran ini, lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran kota Surabaya diterjunkan untuk memadamkan api dan juga melakukan pembasahan. Petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman lantaran berada di tengah pemukiman padat penduduk dan juga angin yang kencang. Karyawan distributor pakaian dan mainan anak ini mengaku mulai melihat asap di bagian belakang rumah di lantai 2 yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang seperti sepatu. Itu sudah mulai ada api, jeri-jeri ya sudah, anak-anak udah ini. Ada kegiatan waktu kejadian, Pak? Ada kegiatan memang? Dia lagi kerja tuh, Pak, kan lagi istirahat nih. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. 3 pekerja kritis usai tersengat listrik dan terjatuh dari tangga setinggi 8 meter di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memasang garis polisi dan mengevakuasi ketiga korban ke rumah sakit.
Tiga pekerja tak berdaya di jalan usai tersengat listrik dan terjatuh dari tangga setinggi 8 meter. Peristiwa terjadi saat pekerja mengerjakan papan reklame di Jalan Bukit Baruga, Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Sebelum terjatuh, warga sempat melihat percikan api meletus dan menjalar di tangga besi yang digunakan para pekerja. Peristiwa ini pun sempat membuat panik warga sekitar dan pengendara yang melintas. Selain kritis, ketiga korban mengalami sejumlah patah tulang lantaran terbentur langsung di aspal. Ketiganya pun menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ada kecelakaan kerja, di mana diduga pekerja yang sementara memperbaiki reklame untuk Alfamart diperbaiki, jadi pekerja yang naik untuk memperbaiki tapi tiba-tiba terjatuh akibat menurut informasi kesetrum listrik. Untuk memudahkan proses olah TKP, petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Setelah diperiksa hampir 5 jam, selebgram Oklin Via akhirnya meminta maaf kepada publik setelah konten jilat es krim di media sosialnya viral dan membuat gaduh masyarakat. Oklin mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat sekitar 5 jam, selebgram Oklin Via akhirnya meminta maaf kepada publik terkait konten jilat es krim. Sejak konten jilat es krim bersama teman prianya viral dan menjadi bahan hujatan warganet, Oklin mengaku menyesal dan mengurung diri. Oklin juga menjelaskan konten jilat es krim bersama teman prianya itu tidak bermaksud menyinggung apalagi melecehkan agama tertentu. Oklin pun menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan kooperatif selama jalani proses hukum. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Sejak kecil, ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama Islam. Menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha, saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja. Bahkan jauh sebelum saya membuat konten pada sosial media milik saya. Saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat khilaf dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Sebelumnya Oklin Via dilaporkan ke polisi oleh pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Oklin dilaporkan atas tuduhan membuat konten tidak senonoh yang mengarah pada unsur porno aksi dan melecehkan agama. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di Balikpapan, Kalimantan Timur menghanguskan 3 rumah dan membuat 1 orang meninggal dunia. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.